Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit, serta segala penyakit yang sedang ada di diri kita, di bangsa kita, mudah-mudahan secepatnya ditarik kembali oleh Yang Maha Kuasa dan kita sehat walafiat. Mari berdoa menurut tata cara agama masing-masing. Yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Yaitu perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan, seperti ada angkutan umum, ada angkutan laut, udara, darat, ada juga sekarang sedang ngetop ojek online, ada bengkel, ada perbankan, baik yang syariah maupun konvensional, ada penjahit, kemudian salon, ada juga car wash, tempat cuci mobil, ada juga asuransi dan sejenisnya. Nah, setelah kita membahas minggu lalu tentang siklus akuntansi, yaitu tentang jurnal umum, kemudian posting sampai dengan neraca saldo, tentunya ini diarahkan kepada bagaimana supaya kedepannya kalian mampu menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu juga. Tahap pertama yaitu pencatatan transaksi. Dari bukti transaksi sudah kalian pelajari. Dari bukti transaksi ini kalian sudah menyusun jurnal. Dari jurnal kalian juga sudah mengerjakan posting, pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Kemudian saldo dari buku besar dikumpulkan, jadilah neraca saldo. Nah, pertanyaannya, apakah data yang ada di neraca saldo itu sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya? Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Karena ternyata apa yang ada di neraca saldo ini belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita perlu menyusun jurnal penyesuaian. Ini akan kita bahas hari ini. Kemudian nanti neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian, jadilah kertas kerja. Kertas kerja ini nanti akan menjadi alat bantu ketika kita menyusun laporan keuangan. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas laporan keuangan. Kemudian nanti masuk ke tahap penutupan, menyusun jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, kemudian jurnal pembalik dan kembali ke siklus yang pertama. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya materi yang lalu. Sekarang kita lihat siklus akuntansi kalau dilihat dari pentahapannya. Tahap pencatatan ini A, B, C sudah kalian pelajari mulai dari bukti transaksi, jurnal umum sampai dengan buku besar. Kemudian tahap pengikhtisaran, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Berarti hari ini kita masih berada di tahap pengikhtisaran. Minggu depan kita akan membahas tahap pelaporan. Kemudian terakhir ada tahap penutupan. Kita lihat
Masih ingat data neraca saldo yang kalian kerjakan minggu lalu? Nah, oleh karena itu data yang ada di neraca saldo tadi sudah Bapak singgung, belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Karena demikian, maka dibutuhkan jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nih, perhatikan nih. Jurnal yang digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, data yang terdapat dalam neraca saldo belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu disusun jurnal penyesuaian. Kapan nyusunnya? Nyusunnya yaitu pada akhir periode. Tadi sudah dikatakan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Karena alasan yang pertama, ada transaksi sudah dicatat tetapi perlu dikoreksi. Sudah ada di neraca saldo tapi perlu dikoreksi. Contoh, perlengkapan. Perlengkapan ini dibeli untuk digunakan. Karena dibeli untuk digunakan, maka nilai perlengkapan akan mengalami perubahan. Ketika digunakan, maka nilai perlengkapan berkurang. Ketika membeli, maka nilai perlengkapan akan bertambah. Bagaimana penyesuaiannya? Nah, penyesuaiannya beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nama lengkapnya beban pemakaian perlengkapan, tapi cukup disebut beban perlengkapan. Jadi beban perlengkapan ini adalah perlengkapan yang sudah digunakan. Pasangannya perlengkapan di kredit. Itu yang pertama, perlengkapan. Kemudian yang kedua, transaksi sudah dicatat tapi perlu dikoreksi adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini maksudnya pembayaran yang kita lakukan yang mana manfaatnya dirasakan mulai dari sekarang sampai dengan mendatang. Mendatang ini bisa lebih dari sebulan sampai dengan setahun, bahkan mungkin lebih dari setahun. Karena itu, ketika membayar, maka pencatatannya bisa menjadi beban, bisa juga menjadi dibayar di muka. Contoh, ketika kita membayar sewa rumah. Umumnya kalau orang membayar sewa rumah, sewa itu setahun. Dibayar hari ini misalnya, bayar sewa rumah untuk setahun dibayar hari ini. Maka pencatatannya bisa menjadi beban sewa, bisa menjadi sewa dibayar di muka. Tuh. Kemudian iklan, orang bayar iklan untuk 6 bulan. Maka pada saat membayar, bisa dicatat sebagai beban iklan, bisa juga iklan dibayar di muka. Begitupun asuransi, bisa dicatat sebagai beban asuransi, bisa juga dicatat asuransi dibayar di muka. Nah, jika dicatat sebagai beban, maka penyesuaiannya titik-titik dibayar di muka. Misalnya tadi kalau beban sewa, maka penyesuaiannya sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit. Kalau iklan, iklan dibayar di muka di debit, beban iklan kredit. Kalau asuransi, asuransi dibayar di muka di debit, beban asuransi di kredit. Lalu, jika sebaliknya dicatat sebagai sesuatu dibayar di muka, misalnya tadi beban sewa itu dicatat sebagai sewa dibayar di muka, maka penyesuaiannya dimulai dengan beban sewa di debit, sewa dibayar di muka, di kredit. Nah, sekedar mengingatkan, nomor 1 ini disebut sebagai pendekatan beban. Sementara yang nomor 2 sebagai pendekatan harta. Jadi, titik-titik dibayar di muka ini termasuk harta.
Sementara kalau yang atas sudah pasti termasuk beban. Jadi beban dibayar di muka ini bagian dari harta. Dengan demikian, bila dicatat sebagai beban, maka mulailah dengan harta. Kalau beban sewa, mulai dengan sewa dibayar muka, pasangannya beban sewa. Jika dicatat sebagai harta, titik-titik dibayar di muka, maka mulailah dengan beban di debit, kemudian dibayar di mukanya kredit. Itu yang harus kalian perhatikan, jangan sampai salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Ada kalanya belum bekerja, pendapatan sudah diterima. Misalnya, tukang jahit menerima order menjahit. Pekerjaannya belum dimulai, tapi upahnya sudah diterima. Ini namanya pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini, pencatatannya pada saat menerima bisa dicatat sebagai pendapatan, bisa juga sebagai pendapatan diterima di muka. Hanya yang harus kalian ingat, pendapatan diterima di muka sebetulnya bukan pendapatan. Ini masih merupakan utang. Jika diterima sebagai pendapatan, maka penyesuaiannya pendapatan di debit, pasangannya titik-titik diterima di muka. Misalnya pendapatan komisi di debit, komisi diterima di muka, kredit. Ingat, yang diterima di muka ini bagian dari utang. Termasuk juga kalau kalian menyewakan kios misalnya, maka akan muncul pendapatan sewa. Nah, jika dicatat sebagai pendapatan sewa, maka penyesuaiannya pendapatan sewa di debit, sewa diterima di muka, di kredit. Itu contohnya. Berikutnya, bagaimana jika dicatat sebagai titik-titik diterima di muka? Nah, ini yang kedua. Jika dicatat sebagai titik-titik diterima di muka, misalnya tadi dicatat menerima pendapatan sewa, menerima sewa untuk setahun yang akan datang, berarti namanya sewa diterima di muka. Maka penyesuaiannya berarti sewa diterima di muka di debit, pendapatan sewa di kredit. Tuh. Karena tadi yang diterima di muka ini sebagai utang, pencatatannya yang titik-titik diterima di muka ini bisa jadi diganti dengan utang. Ya, pendapatan sewa, utang pendapatan sewa misalnya. Nih, tadi sudah dicatat tapi perlu dikoreksi. Kemudian alasan yang kedua, neraca saldo itu perlu disesuaikan, bisa jadi karena ada transaksi sudah terjadi tapi belum dicatat. Sudah terjadi tapi belum dicatat. Misalnya beban yang akan dibayar atau beban yang masih harus dibayar. Kalau misal nih orang menggunakan menggunakan air, menggunakan listrik, umumnya kalau tidak menggunakan token, listrik dan air itu digunakan dulu, baru dibayar kemudian. Nah, karena kita sudah menggunakan, berarti kita memiliki beban yang akan dibayar atau masih harus dibayar. Penyesuaiannya, kalau misalnya tadi beban air, jadi kalau kita menggunakan air pump misalnya, maka beban di debit, pasangannya utang air. Beban listrik, pasangannya utang listrik. Kalau misalnya kita punya karyawan, orang gajian biasanya kan awal bulan. Kalau gajian bulan Agustus, itu sebetulnya pembayaran yang bulan Juli. Gajian bulan September itu pembayaran bulan Agustus. Berarti ketika tutup buku bulan Agustus, berarti sebetulnya gaji bulan Agustus belum dibayar, karena akan dibayar bulan September. Sama kalau tutup bukunya akhir Desember. Ketika 31 Desember tutup buku, sebetulnya gaji bulan Desember belum dibayar. Itu disebut beban gaji, pasangannya utang gaji.
beban yang akan dibayar atau beban yang masih harus dibayar. Kemudian ada pendapatan yang akan diterima. Ini kebalikan yang tadi. Sudah bekerja tapi belum dibayar. Tukang jahit sudah menjahit, pekerjaannya sudah selesai tapi belum dibayar. Nah, kalau tadi memunculkan utang, beban yang akan dibayar, maka pendapatan yang akan diterima memunculkan piutang, tagihan buat kita. Pasangannya pendapatan, sudah kerja belum dibayar, maka munculkan piutang dan pendapatan. Itu ya. Kemudian transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat adalah penyusutan aktiva tetap. Seluruh aktiva tetap kecuali tanah akan mengalami pengurangan nilai. Karena itu dibutuhkan penyusutan aktiva tetap. Akan ada penyusutan aktiva tetap. Penyusutan itu artinya pengurangan nilai. Nah, untuk mengganti pada periode berikutnya, dibutuhkan adanya akumulasi penyusutan. Maka penyesuaiannya, beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Kalau peralatan lama-lama rusak. Nah, untuk mengganti kerusakan tadi, perlu ada dana yang dikumpulkan. Pengumpulan dana ini disebut dengan akumulasi. Kalau peralatan, beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Perhatikan nih, jadi ada beban penyusutan, bukan hanya peralatan, tapi beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini alasan kenapa neraca saldo yang sudah ada itu belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Karena itu perlu dikoreksi. Ini contoh kolom jurnal penyesuaian. Umumnya kolom jurnal sama, ada nama perusahaan. Lalu di sini untuk membedakan dengan jurnal lain ada ayat jurnal penyesuaian. Pernya ini periode, tanggal, bulan, dan tahun, ada halaman. Jadi setiap jurnal pakai halaman untuk memudahkan ketika kita melakukan posting. Ada kolom tanggal, tahun dan bulan, tanggal, kemudian keterangan yang isinya nama akun, debit di bagian atasnya, mencatat dari sebelah kiri, kemudian agak ke kanan di baris berikutnya untuk mencatat nama akun yang di sebelah kredit, kemudian angkanya catat di kolom debit untuk yang debit, kolom kredit untuk yang kredit, kemudian boleh cantumkan keterangan jika dibutuhkan. Contoh modal awal, kalau ada piutang kepada siapa, ada utang kepada siapa, boleh tambah dengan keterangan. Kalau sudah masuk data semua, jangan lupa dijumlahkan. Ini jurnal penyesuaian, ya. Sekarang kita ambil contoh. Ada neraca saldo milik Arifin Motor. Periode 31 Juli 2020. Ini neraca saldonya. Kemudian kita lihat di akhir periode ada penjelasan. Misalnya nih, berdasarkan catatan pada akhir periode, ternyata terdapat data penyesuaian sebagai berikut. A. Ternyata setelah dihitung secara cermat, nilai perlengkapan hanya 500.000. Kita lihat di neraca saldo, perlengkapan ini 850.000. Nih, asalnya perlengkapan ini 850.000. Lalu setelah dihitung, ternyata hanya 500.000. Kenapa demikian? Tadi sudah Bapak katakan bahwa perlengkapan dibeli untuk digunakan. Berarti sisanya sudah digunakan 350. Maka penyesuaiannya menjadi seperti ini. Nilai perlengkapan di neraca saldo tadi 850.000. Berdasarkan data penyesuaian yang 850.000 ini hanya 500. Berarti sisanya sudah jadi beban
sebesar 350.000. Dengan demikian, penyesuaiannya berarti beban perlengkapan di debit 350.000 dan perlengkapan di kredit 350.000. Ini. Nah, kalau sudah ada, pindahkan ke jurnal penyesuaiannya. Nih. Jangan lupa Arifin Motor, ayat jurnal penyesuaian periode 31 Juli 2020 halaman 1. Tanggal mulai dari tahun 2020 bulan Juli, tanggalnya tanggal 31, jangan lupa kan akhir periode. Tadi beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit senilai 350.000. Ini penyesuaian yang pertama. Ya. Berikutnya kita lihat. Yang B. Peralatan disusutkan sebesar 1% dari harga perolehan. Kita lihat di neraca saldo. Peralatan 5 juta. Disusutkan 1%. 1% dari 5 juta adalah 50.000. Ingat, penyesuaian untuk harta tetap, beban di debit, akumulasi di kredit. Maka muncullah beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit, masing-masing 50.000. Nih, itu penyesuaiannya. Kalau sudah ada begitu, pindahkan ke jurnal penyesuaiannya. Tanggal 31. Beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 50.000. Jangan lupa nih, referensi jangan diisi dulu. Nanti referensi diisi ketika melakukan posting akhir. Itu ya. Yang kedua contohnya. Berikutnya, contoh yang ketiga. Pada tanggal 31 Juli, Arifin mengambil dana untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Berarti kas berkurang karena mengambil dana. Kas berkurang. Pasangannya di sini untuk keperluan pribadi, berarti private. Berarti penyesuaiannya akan menjadi seperti ini. Kas berkurang 150.000, private bertambah 150.000. Jadi penyesuaiannya private Arifin di debit 150.000, kas berkurang di kredit 150.000. Sekali lagi, Arifin mengambil dana untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Berarti nilai kas berkurang 150.000 dan private bertambah 150.000. Maka penyesuaiannya private Arifin di debit 150.000 dan kas di kredit 150.000. Pindahkan ke jurnal penyesuaian. Tuh. Tanggal 31, private Arifin di debit, kas di kredit, masing-masing 150.000. Paham ya sampai sini ya? Berikutnya, yang keempat. Kita lihat yang keempat. Atau yang D. Sewa tempat untuk bulan Juli belum dibayar sebesar 500.000. Dicatat sebagai beban sewa. Nah, perhatikan di sini. Berarti sewa bulan Juli belum bayar. Ini namanya beban yang masih harus dibayar. Maka muncullah penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar itu. Utang bertambah, beban bertambah. Nah, karena utang bertambah di kredit, beban bertambah di debit, maka jurnalnya dibalik. Debit duluan. Jangan lupa, kalau jurnal itu selalu debit duluan. Beban sewa di debit 500.000 dan utang sewa di kredit 500.000. Lalu jangan lupa pindahkan ke jurnal. Tuh. Beban tanggal 31, beban sewa di debit 500.000,
utang sewa dikredit 500.000. Ya. Berikutnya, yang E atau yang kelima, gaji 2 orang karyawan untuk bulan Juli sebesar 750.000 per orang. Jadi A 750.000. Berarti kalau 2 orang 1.500.000 belum dibayar. Ini sama dengan D, beban yang masih harus dibayar. Maka muncullah utang bertambah, beban bertambah. Utang bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Nah, bebannya beban gaji, utangnya utang gaji. Jangan lupa debit ditulis duluan. Maka penyesuaiannya akan menjadi beban gaji di debit 1.500.000 dan utang gaji di kredit 1.500.000. Setelah itu pindahkan ke jurnal penyesuaian. Tanggal 31 beban gaji di debit 1.500.000. Kemudian utang gaji di kredit 1.500.000. Nah, kalau semua data sudah selesai, kita sesuaikan, jumlahkan debitnya berapa. Ternyata jumlah debit 2.550.000. Kredit juga jumlahkan. Ternyata debit dengan kredit sama-sama 2.550.000. Itu contoh membuat jurnal penyesuaian. Sampai di situ dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, langkah selanjutnya, kalau sudah menyusun jurnal penyesuaian, kita menyusun kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Apa itu kertas kerja? Nah, suatu daftar tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian serta penggolongan akun buku besar sehingga mencerminkan laba atau rugi. Nah, bentuk kertas kerja ini ada bermacam-macam. Nah, yang paling banyak digunakan adalah bentuk 5 kolom atau 10 kolom seperti ini, bentuk 10 kolom. Neraca saldo terdiri dari debit kredit, penyesuaian terdiri dari debit kredit, neraca saldo disesuaikan, ada debit kredit, laba rugi, ada debit kredit, begitupun neraca. Ini disebut bentuk 10 kolom. Ini yang paling banyak digunakan. Karena ada juga yang 8 kolom. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengisi kertas kerja ini. Perhatikan. Langkah pertama, pindahkan data neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom kertas kerja. Perhatikan di sini. Tadi kolom-kolomnya ini sengaja Bapak buang sebagian kolom karena yang kita butuhkan awal hanya neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang pertama, data neraca saldo. Nah, ini neraca saldo milik Arifin Motor. Ini pindahkan semuanya termasuk akunnya dari kas sampai dengan beban penyusutan peralatan dan jumlahnya. Pindahkan ke kolom kertas kerja. Ini. Jadi neraca saldo, ini semua ada dari neraca saldo. Nih. Semua neraca saldo sampai sini, sampai jumlahnya 10.100.000. Kalau data neraca saldo sudah selesai, pindahkan juga data yang ada di jurnal penyesuaian. Data yang ada di jurnal penyesuaian. Pindahkan satu persatu. Yang pertama, beban perlengkapan di debit 350.000, kemudian perlengkapan di kredit 350.000. Pindahkan satu persatu. Nih, beban perlengkapan. Ternyata di neraca saldo, beban perlengkapan sudah ada. Tinggal pindahkan tadi 350.000 di debit. Nah, ini 350.000 di debit. Dilurus dengan yang 150 dengan beban perlengkapan. Kemudian tadi pasangannya perlengkapan. Perlengkapan 350.000 di kredit. Nih, perhatikan nih perlengkapan. Lurus dengan akunnya perlengkapan. Kemudian yang kedua dari jurnal penyesuaian adalah beban penyusutan peralatan di debit
akumulasi penyusutan peralatan di kredit masing-masing 50.000. Beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan itu sudah ada. Di kolom jurnal penyesuaian catatnya debit 50.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan juga. Lurus dengan akun tersebut di jurnal penyesuaian kolom kredit 50.000. Terus. Nah, berikutnya Praif Arifin dan kas. Praif Arifin di debit 150.000, kas di kredit 150.000. Pindahkan ke kertas kerja. Tuh, Praif Arifin di debit 150.000, jurnal penyesuaian, pasangannya kas di kredit 150.000. Udah masuk semua tuh. Berikutnya, jurnal penyesuaian yang keempat, beban sewa dan utang sewa masing-masing 500.000. Beban sewa dan utang sewa. Pindahkan ke kertas kerja. Nah, di neraca saldo, beban sewa dan utang sewa ini belum ada. Kita lihat, masih ingat tadi di neraca saldo. Tuh, belum ada beban sewa dan utang sewa. Karena belum ada, beban sewa ini dicatat di bawah jumlah neraca saldo nih. Berarti di sini catat nih. Beban sewa. Lalu beri kode akun. Tadi kode terakhir dari beban itu 514. Maka beban sewa kita anggap jadi 515. Senilai 500.000 di debit jurnal penyesuaian. Pasangannya utang sewa. Utang sewa juga belum ada di neraca saldo. Berarti tambahkan lagi di bawah beban sewa, utang sewa. Nah, utang. Kode terakhir utang adalah 211. Utang usaha. Maka berarti utang sewa jadi 212. Senilai 500.000 di kredit. Ya. Jadi kalau tidak ada di neraca saldo, tambahkan ke bawah. Berikutnya, beban gaji di debit, utang gaji di kredit masing-masing 1.500.000. Beban gaji dan utang gaji ini juga belum ada di neraca saldo. Karena itu tambahkan ke bawah. Kode beban terakhir tadi 515, maka beban gaji berarti 516. Senilai 1.500.000 di debit, kolom jurnal penyesuaian, pasangannya utang gaji. Nah, utang gaji kodenya berurutan. Utang usaha, utang sewa, utang gaji. Karena termasuk utang lancar. Berarti kodenya 213. Senilai 1.500.000 di kredit. Kalau data semua sudah, jangan lupa jumlahnya diisi. Itu ya. Jadi langkah pertama mengisi kertas kerja, jangan lupa memindahkan data neraca saldo, kemudian memindahkan jurnal penyesuaian. Tuh. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian dipindahkan ke kertas kerja, langkah selanjutnya padukan atau gabungkan nilai neraca saldo dengan jurnal penyesuaian supaya jadi neraca saldo disesuaikan. Nah, ini. Tadi di neraca saldo ada kas debit 3.830. Kemudian di penyesuaian 150.000 di kredit. Maka yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 3.830.000 dikurangi 150.000. Dengan demikian nilai kas di neraca saldo disesuaikan jadi 3.680. Jadi ini pengurangan dari yang ada di neraca saldo dengan yang di jurnal penyesuaian. Tuh. Karena kebetulan debitnya lebih besar, berarti yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Maka saldonya sama dengan debit. Nih. Piutang tidak ada, perlengkapan. Di neraca saldo 850.000 di debit, penyesuaian di kredit 350.000.
maka berarti nilai perlengkapan menjadi tinggal 500.000. Peralatan tidak mengalami perubahan, tinggal pindahkan apa yang ada di neraca saldo. Akumulasi penyusutan peralatan, nah perhatikan nih, di neraca saldo 50.000, di penyesuaian 50.000, sama-sama kredit. Karena sama-sama kredit berarti dijumlahkan. Maka jumlahnya pindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan jadi 100.000. Kemudian utang usaha tidak ada perubahan, di neraca saldo 4.500.000 di kredit, penyesuaian tidak ada, berarti tinggal pindahkan ke neraca saldo disesuaikan 4.500.000. Modal juga begitu, apa yang ada di neraca saldo tinggal pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Praif Arifin, di neraca saldo ada data 100.000 di debit, di penyesuaian 150.000 di kredit, di debit juga. Berarti ini debit dengan debit, berarti dijumlahkan. Pindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan, berarti 250.000 di debit. Kemudian pendapatan jasa tidak ada perubahan, di neraca saldo 550.000, di penyesuaiannya tidak ada, berarti pindahkan ke neraca saldo disesuaikan senilai yang sama, yaitu 550.000. Beban perlengkapan di neraca saldo 150.000 di debit, penyesuaian 350.000 di debit. Nah, ingat debit dengan debit berarti dijumlahkan. Dengan demikian, di neraca saldo disesuaikan, beban perlengkapan jadi 500.000. Lalu beban listrik dan beban reparasi nih. Di neraca saldo ada data, di penyesuaian tidak ada, berarti apa yang ada di neraca saldo pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Lalu beban penyusutan peralatan di neraca saldo debit 50.000, penyesuaian debit 50.000, karena sama-sama debit berarti dijumlahkan. Jadilah 100.000 di debit neraca saldo disesuaikan. Kemudian beban sewa tidak ada di neraca saldo, ada di zona penyesuaian, berarti apa yang ada di zona penyesuaian tinggal pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Begitupun utang sewa, beban gaji, dan utang gaji, tinggal pindahkan. Kalau sudah selesai dipindahkan semua, jumlahkan, jangan lupa. Ternyata debitnya 12.150.000, kredit juga jumlahkan 12.150.000. Kalau sudah seimbang seperti ini, lanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya kalau belum seimbang, cek lagi di mana letak kesalahannya. Langkah selanjutnya apa? Yaitu memilah, memisah-misah data yang ada dari neraca saldo ini, neraca saldo disesuaikan ini, ke dalam dua bagian. Untuk harta, utang, dan modal, pindahkan ke kolom neraca. Sementara pendapatan dan beban, pindahkan ke kolom laba rugi. Nah, kita lihat. Jadi, sekarang, biar tampilannya lebih besar, yang neraca saldo dan zona penyesuaian tidak Bapak bawa. Yang Bapak bawa hanya neraca saldo disesuaikan. Nah, ini, jadilah seperti ini. Neraca saldo disesuaikan tuh yang tadi. Kita lihat kas. Kas ini bagian dari harta. Karena itu pindah ke neraca. Tuh, debit. Kemudian piutang kalau ada, perlengkapan, peralatan, ini bagian dari harta. Pindah ke kolom neraca sebelah debit. Akumulasi penyusutan peralatan, ini bagian dari harta juga, tapi letaknya di kredit. Kemudian utang usaha, pindah ke neraca. Pokoknya harta, utang, dan modal pindahnya ke neraca. Perhatikan kolom debit dan kreditnya. Tuh, utang, modal. Kemudian praif ini pindahkan ke neraca. 250.000 di debit. Sementara pendapatan pindah ke kolom laba rugi di sebelah kredit. Beban pindah ke laba rugi di sebelah debit. Semua beban pindah ke kolom laba rugi di sebelah debit. Semua pendapatan kalau ada. Tapi hati-hati. Kalau ada pendapatan diterima di muka, tidak masuk ke dalam
pendapatan. Kalau ada pendapatan diterima di muka, masuknya ke kolom neraca, karena itu bagian dari utang. Begitupun kalau ada beban dibayar di muka, tidak masuk ke kolom laba rugi. Karena ingat, beban dibayar di muka sama dengan harta, berarti pindahnya ke kolom neraca. Kalau semua data sudah dipindahkan, sudah dipilah-pilah, jangan lupa jumlahkan setiap kolom, baik debit maupun kredit. Kita lihat untuk kolom laba rugi. Ternyata nilai debitnya 2.720.000. Kreditnya 550.000. Berarti ini debit lebih besar dari kredit. Debitnya adalah beban, kreditnya pendapatan. Berarti beban lebih besar, beban lebih banyak dari pendapatan. Maka berarti rugi. Berapa kerugiannya? Tinggal selisihkan. Yang besar dikurangi yang kecil. 2.720.000 dikurangi 550.000. Nah, selisihnya 2.170.000. Ini berarti rugi. Taruh di sini, lalu di bawahnya jumlahkan lagi sehingga dengan demikian debit dengan kreditnya menjadi seimbang. Penyeimbangnya adalah kerugian. Nah, kalau kolom laba rugi sudah selesai, kolom neraca juga perlakukan seperti itu. Jumlahkan debitnya, jumlahkan kreditnya. Ternyata di kolom neraca ini jumlah debit lebih kecil dari jumlah kredit. Berarti debitnya ini adalah harta. Kreditnya utang dan modal. Harta lebih kecil dari utang dan modal. Berarti dengan demikian ini juga rugi. Berapa kerugiannya? Yang besar dikurangi yang kecil. 11.600.000 dikurangi 9.430.000. Jadi 2.170.000. Kemudian di kolom bawahnya jangan lupa supaya seimbang, catat. Nah, yang harus kalian perhatikan juga, saldo ini. Ternyata di Arifin Motor ini, baik menggunakan kolom laba rugi maupun neraca sama-sama rugi sebesar 2.170.000. Perhatikan ini. Jadi kalau laba juga begitu, harus sama antara laba menurut laba rugi, kemudian juga laba menurut neraca harus sama jumlahnya. Ini ya. Sampai demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jangan lupa supaya lebih paham, kalian kerjakan latihan-latihan yang ada. Kalau ada yang bertanyakan, tanyakan. Boleh nanya ke Bapak langsung melalui WA. Bisa juga diskusi dengan teman. Demikian pembahasan pada kesempatan hari ini. Tapi sebagai kesimpulan dari kertas kerja ini, nih, untuk kolom laba rugi tadi sudah Bapak katakan, bila debit lebih besar dari kredit, berarti beban lebih besar dari pendapatan, maka berarti rugi. Sementara jika debit lebih kecil dari kredit atau beban lebih kecil dari pendapatan, sama dengan laba. Nah, dalam contoh ini, debitnya 2.720.000, kreditnya 550.000. Berarti beban lebih banyak dari pendapatan. Berarti selisihnya adalah rugi, 2.170.000. Kemudian di kolom neraca, debitnya adalah harta, kreditnya utang dan modal. Jika debit lebih besar dari kredit, berarti laba. Sebaliknya, jika debit lebih kecil dari kredit, berarti rugi. Nah, di kertas kerja tersebut ternyata debit 9.430.000 lebih kecil dari kreditnya 11.600.000, berarti rugi. Nah, nilai rugi menurut laba rugi maupun rugi menurut neraca ini seimbang atau sama. Ini yang benar seperti ini. Begitupun kalau laba menurut laba rugi dengan laba menurut neraca harus sama, baru dikatakan benar. Itu ya. Demikian. Sampai jumpa dalam materi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.